Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin pemirsa yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-Nya kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang kita terima itu bisa kita pergunakan sesuai dengan amanah dari yang memberikan nikmat kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratnya, dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin yang berbahagia, pada ayat ini ada satu yang menarik, khususnya di akhir ayat ini, yaitu la'allakum tattaqun. Pada umumnya orang mengartikan la'allakum tattaqun itu agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Tetapi ada satu terjemahan Al-Quran di Indonesia ini yang menerjemahkan la'allakum tattaqun itu adalah agar kalian semua memiliki kemampuan untuk memanage hawa nafsu. Nah, pengertian yang kedua ini didukung oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Misalnya, as-saumu junnatun. Puasa itu merupakan perisai bagi orang yang berpuasa. Perisai dari apa? Dari godaan-godaan, keinginan-keinginan hawa nafsu. Yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW, ya ma'syarus sabab, hai para pemuda, man istata'a minkum, di antara kalian yang telah memiliki kemampuan, falyatazawwaj, maka menikahlah. Kemampuan di sini adalah kemampuan finansial dan kemampuan mental. Tetapi jika tidak bisa, wa illam tastati, ya, wa illam tastati, apabila kamu tidak mampu finansial dan mental itu, maka berpuasalah. Maka berpuasalah, karena puasa itu lahu wijaun, memiliki kemampuan untuk menekan hawa nafsu. Dua hadis ini memberikan dukungan sama dengan la'allakum tattaqun tadi, agar kalian semua memiliki kemampuan untuk memanage hawa nafsu. Dalam Islam, melalui ayat ini dan hadis Nabi menunjukkan bahwa peran puasa terhadap pengendalian hawa nafsu itu sangat tinggi sekali. Coba kita perhatikan di tengah-tengah masyarakat kita. Misalnya kalau kita baca di berita-berita, baik media elektronik maupun media-media yang lainnya, berita tentang korupsi itu luar biasa. Korupsi itu tidak lain karena didorong oleh hawa nafsu. Coba kita lihat misalnya ada berita tentang Pertamina, tentang PLN, dan lembaga-lembaga yang lainnya. Mereka itu korupsinya luar biasa. Apakah orang-orang yang menjalankan di lembaga-lembaga itu karena kurang dana atau karena kurang uang? Tidak. Misalnya di Pertamina itu kalau kita dengar, kalau kita baca, mereka itu satu bulan paling tidak itu digaji 300 juta. Luar biasa banyaknya ini ya. Tapi mengapa mereka itu masih berkeinginan untuk korupsi dan tidak merasa bersalah? Apakah karena kekurangan uang mereka itu korupsi?
Tidak, ya, sekali lagi tidak, karena mereka digaji sangat besar sekali, sangat besar sekali, sangat besar sekali. Nah, kalau kita perhatikan hadis Nabi yang lain misalnya, Nabi itu pernah ditanya dan memberikan penjelasan, orang itu kalau mau dikasih gunung emas, mereka pasti tidak akan cukup dengan gunung emas itu. Mereka pasti akan minta gunung atau mencari gunung emas yang lainnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan berpuasa yang tujuannya untuk menekan, untuk bisa memanage hawa nafsu ini, itu bisa terjadi pada diri kita. Sehingga kita tidak mudah terpengaruh, ya, tidak mudah mengumbar keinginan-keinginan kita untuk mencari harta tanpa dengan cara yang halal. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan petunjuk kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.